Anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta PPG 2050165764, NIM PPG 225252999018. Saya mengajar di SMA Negeri 102 Jakarta. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022 saya akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Bagi teman-teman yang sakit, semoga lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita untuk belajar kembali. Oke. Oke, sebelum kita memulai KBM kita pada hari ini, saya akan absen dulu ya. Seperti biasa, saya akan absen lewat LMS. Oke. Trianto nggak masuk. Wildanus Salam. Wisnu. Sudah ada materi-materinya ya. Sudah ada bahan pembelajarannya. Terus ada link video pembelajaran juga. Terus nanti ada tes sumatif yang harus kalian kerjakan ya. Ada 5 soal. Ya, terus nanti proyeknya dimasukkan di sini ya, di praktek seleksi penerimaan karyawan. Oke. Pada pelajaran minggu lalu kita sudah bahas apa? Yaitu satu isi OR, yaitu fungsi Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai true jika salah satu argumen bernilai true dan menghasilkan nilai false jika sebuah argumen false. Yang kedua yaitu dalam gabungan rumus ini fungsi OR digunakan untuk mengisi uji logika pada fungsi IF. Ya. Gimana? Benar ya? Benar. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah bahas itu. Sekarang kita bahas tentang kombinasi fungsi if dan and. Gitu ya. Kalau minggu lalu kita kombinasi fungsi if dan or, kalau sekarang kombinasi fungsi if dan and. Sebenarnya hampir sama ya. Oke. Saya tampilkan slide presentasi dulu ya. Oke, ini judulnya rumus fungsi and ya. Terus rumus fungsi if dan and. Oke. Ini tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dan penggunaan rumus fungsi and dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan konsep dan penggunaan rumus fungsi kombinasi if dan and. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan penggunaan rumus fungsi and dengan benar.
Yang keempat, siswa dapat mempraktekkan penggunaan rumus fungsi kombinasi if dan and dengan benar. Yang kelima, ya ini proyeknya, yaitu membuat tabel laporan seleksi penerimaan karyawan di Microsoft Excel, gitu ya. Ini pedoman penilaiannya, ya jadi nanti yang dinilai itu lebih banyak ke keterampilannya ya. Ada rank-ranknya, ada A, B, C, dan D. Kalau pengertian rumus fungsi N gitu ya. Jadi nanti kita endingnya adalah kita membuat ya seleksi penerimaan pegawai gitu ya. Nanti permasalahannya adalah misalkan kalian kerja di sebuah perusahaan terus kalian disuruh untuk membuat ya seleksi penerimaan pegawai gitu ya. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian bilang, Pak, saya tidak bisa, atau kalian cari referensi lain, atau gimana? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Lalu apakah kalian cari teman yang bisa membuat program tersebut? Apakah kalian menyerah atau gimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Ya, ya bisa cari di internet, bisa cari referensi ke teman yang lain. Ya, jadi kalian tetap harus mengerjakan karena itu adalah tugas kalian ya. Jika kalian kerja di sebuah perusahaan gitu ya. Jadi kita belajar di sini kita akan membuat seperti itu gitu ya. Oke, walaupun masih bentuknya sederhana, minimal kalian sudah tahu ketika kalian nanti berada di dunia kerja. Oke. Ini ya, fungsi N adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai true. Jika semua argumennya bernilai true dan menghasilkan nilai false jika salah satu argumennya bernilai false gitu ya. Ya. Oke, ini cukup jelas untuk pengertian fungsi N. Nih ya, cara menggunakan rumus fungsi N di Excel. Nih, sama dengan N buka kurung ya true titik koma true itu kondisinya ya. Jika kondisinya benar-benar maka hasilnya adalah true. Nih, yang kedua sama dengan N buka kurung true false ya. Ini kondisinya. Jika salah satunya adalah false maka false ya. Yang ketiga nih sama dengan N buka kurung false false ya, otomatis false ya. Karena salah satu ada yang false maka dia false gitu ya. N. Jelas sampai sini? Gas. Oke. Ini rumus fungsi kombinasi if dan and ya. Dalam rumus gabungan ini fungsi and digunakan untuk menguji logika atau tes logika pada fungsi if. Oke. Ini cara menggunakan rumus fungsi if dan and ya, formulanya dituliskan seperti ini. Oke, sama dengan if buka kurung and gitu ya. Buka kurung true titik koma true. Ini kondisinya ya. Kalau true dan true ini nanti diarahkan ke sel ya. Sel B1 atau sel C1 gitu ya. Terus titik koma nilai jika true. Ini hasilnya ya. Terus nilai jika false tutup kurung. Ini contohnya ya. Ini nilai raport mid semester kelas 10. Sini bisa lihat gitu ya. Sama dengan if buka kurung n buka kurung C4 ya lebih besar sama dengan 70 buka kurung titik koma tuntas titik koma remet. Jadi dilihat kriterianya dulu ya. Oke. Nanti kita bahas, saya demonstrasikan ya agar lebih jelas lagi ya. Karena kalau dijelaskan mungkin agak sulit gitu ya. Kalau kalian praktekkan nanti itu akan lebih mudah. Nah, ini ada link pembelajaran ada di YouTube juga ada di augmented reality. Kalian tinggal scan ya materinya ini sudah ada di LMS. Kalian scan nanti kalian akan ke video pembelajaran gitu ya.
Oke, sampai sini jelas sebelum nanti kita sama-sama mendemonstrasikan materinya. Jelas ya? Oke, ini ada tabel ya. Ada nilai rapot mid semester kelas 10. Oke, jadi lihat dulu kriterianya ya. Jika nilai 1 nih ya, lebih besar atau sama dengan 70 dan nilai 2 lebih besar atau sama dengan 70, maka tuntas. Selain itu remedial ya. Oke, gimana nulisnya? Apa dulu? Ya, apa? Sama dengan if dulu, terus buka kurung, and, oke, terus buka kurung, good. Selnya nih ya, nilai 1, diklik aja. Terus lihat kriterianya, lebih besar atau sama dengan. Ditulis ya, lebih besar, terus baru sama dengan 70. Kita lihat kriterianya. Terus titik koma, nilai 2. D4. D4 sama ya, lebih besar sama dengan 70. Tutup kurung. Kondisinya ya. Kondisinya kita cek apa kalau itu berarti tuntas. Jangan lupa pakai kutip untuk teks tuntas. Terus kondisi yang lain remet. Good. Terus kita tutup kurung baru di enter. Oke, ini lihat ada kesalahan. Kita tarik aja ya. Ini benar nggak? Lihat kriterianya kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 70 untuk nilai 1 dan 2, maka tuntas. Ada yang salah nggak? Ini benar ya? Ini kenapa remet yang Anissa atau di nomor 2? Kenapa remet? Ya, nilai satunya tidak tuntas karena di bawah 70 ya, ada nilai 50. Yang lain tuntas-tuntas. Oke, sampai sini jelas? Oke, kalau sudah jelas, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Saya bagikan dulu LKPD-nya ya.
Jika pengalaman lebih dari 3 tahun, itu yang lebih besar. Tidak lebih dari atau kurangnya nanti bisa lebih dari sama dengan ya dan yang pas. Oh ya. Berarti dulu kan. Ini kan D4 karena ini sudah besar. Harus pemain sama sih, lebih besar sama dengan dari itu. Yang mau Bisa. Dengan ganti udah kecil. Berapa tiga? Berapa? itu nomor berapa ya? Ya, berarti namanya juga namanya ini ya anak ya tiga empat ini Kedua, Mari kita tutup.
Oke, yang sudah selesai ada 8 orang. Oke, yang belum nanti ya. Oke, ini kosan sudah selesai ya. Mohon dijelaskan kosan untuk rumus fungsi if dan n-nya. Ya, boleh berdiri kelihatan kan? Ya. Fungsi n itu di Excel gunanya untuk Di ini dulu dibaca. fungsinya dibaca. Ya, rumusnya. If buka kurung n buka kurung lagi blok D4 habis itu lebih besar sama dengan 3 terus nah koma D4 sama dengan lebih besar sama dengan 3 habis itu berkurung lagi habis itu ada titik koma tanda petik 2 diterima tanda petik 2 habis itu titik koma tanda petik 2 lagi tolak tanda petik 2 titik kurung. Oke, ini sudah benar ya? Oke, ini sudah benar ditolak. Nih, kosan nomor 3, Nilu kenapa diterima? IPK-nya besar. Ya, lebih dari 3 ya. Tadi kriterianya yang pengalaman dan IPK lebih dari 3, maka dia diterima. Jadi yang diterima cuma 2 orang, Habibi dan Nilu. Selain itu ditolak karena kurang dari 3 ya. Jadi dua-dua kriterianya harus memenuhi ya. Pengalaman dan IPK. Salah satu tidak memenuhi dari 3, maka dia ditolak. Oke. Jelas ya? Oke, terus saya cek lagi yang tes sumatif. Siapa yang sudah selesai tes sumatif? Iya. Yang sudah nilai tes sumatif. Oke nih, tes sumatif yang sudah selesai, Fatimah. Mana Fatimah? Mungkin bisa dibacakan tes sumatifnya. Yang pertama apa? Fungsi N, si untuk menghasilkan
fungsi false jika semua argumennya Bernilai false. False. Oke, yang kedua. fungsi kombinasi if dan and. Jawaban nomor itu fungsi kombinasi if dan and itu digunakan untuk mengisi uji logika atau tes atau logika pada video. Terus yang ketiga ada tulisan formula di M. Jawaban nomor itu adalah sama dengan M. Huruf bukan titik koma terus di huruf hasilnya adalah huruf terus sama dengan M. Bukan huruf titik koma false tutup huruf hasilnya adalah false sama dengan M. Bukan huruf false titik koma false hasilnya adalah false. Pemikiran fungsi kombinasi if dan and. Jawaban aku itu adalah sama dengan if, buka huruf and, buka huruf true, koma true, tutup huruf, koma nilai satu, koma nilai false, tutup huruf. Terus yang kelima ada tuliskan rumus fungsi kombinasi if dan and berdasarkan sidang Anda praktikan. Jawaban aku itu adalah sama dengan if, buka huruf and, buka huruf diangkat, lebih dari atau sama dengan 3 titik koma di 4 lebih dari sama dengan 3 titik huruf koma tanda kutip diterima tanda kutip terus titik koma tanda kutip ditolak tanda kutip Oke. Terima kasih Fatima. Ini benar semua nggak? Benar ya? Oke. Kalau benar semua, saya nilai aja ya. Berarti 1000, kebanyakan, 100. Oke. Oke, jadi untuk materi hari ini selesai. Jadi kita lanjutkan minggu depan bagi yang belum selesai atau bisa kerjakan di rumah atau kalian bisa lihat di YouTube video pembelajarannya bagi yang belum paham gitu ya. Terus untuk materi berikutnya ya, kita akan membahas tentang hilokup dan hilokup gitu ya. Oke, sebelum ditutup mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan pada proses pembelajaran kita kali ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Kosan. Silakan. Jadi saya punya 2 kesimpulan buat UTS. Yang pertama, kuncian ada fungsi Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai true jika semua argumennya bernilai true dan menghasilkan nilai false jika salah satu argumennya false. Terus kesimpulan kedua, dalam jawaban ini akan digunakan untuk menghitung logika pada fungsi if. Ya, terima kasih Kosan atas kesimpulannya. Oke ya. Oke, karena waktunya sebentar lagi habis, ya, saya ingatkan lagi untuk yang belum selesai, segera kerjakan di LMS, ya, karena LMS-nya buka 24 jam atau kalian bisa kerjakan di rumah. Kalau masih kurang mengerti bisa WA di grup atau nonton video pembelajaran ya. Oke. Ada yang mau pimpin doa untuk menutup proses pembelajaran kali ini? Oke. Fatimah ya, silakan. Reading to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.
Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan.